Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada wa as'aluka kalimatal haqqi fil ridha wal ghadab wa as'aluka al qasda fil faqri wal ghina wa as'aluka na'iman la yanfad wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada wa as'aluka bardal 'aish ba'da al-maut wa as'aluka ladhata an-nadhri ila wajhika wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra mudirra wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyina bi zinatil iman waj'alna hudata muhtadin. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam nabiyil karim. Ma'asyiral muslimin, marilah kita senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang selayaknya atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita sehingga kita sampai pada syarah yang ke-47 dalam kitab Al-Hikam karya agung Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan tema Al-Karim, tumpuan segala hajat. Sebagaimana dalam kalam hikmah yang luar biasa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, la tata'adda niyyatu himmatika ila ghairihi fal karimu la tatakhattuhu al-amal. Yang artinya, jangan dilampaui niat tujuan kamu kepada selainnya. Karena Al-Karim tidak dapat dilampaui oleh sembarang harapan. Bapak Ibu, tonton puan, hadirin hadirat, ikhwan akhwat, sahabat sahibah, pemirsa yang budiman yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah SWT insyaallah. Orang yang masih di dalam perjalanan sangat menginginkan agar segera cepat sampai kepada Allah SWT. Dia terpesona melihat keadaan orang-orang yang telah sampai. Kadang-kadang timbul rasa tidak sabar untuk ikut bersama sampai ke tujuannya. Perasaan tidak sabar akan menimbulkan harapan atau cita-cita agar ada seseorang yang dapat menolong untuk mengangkatnya. Orang yang diharapkan itu mungkin terdiri dari mereka yang telah sampai atau mungkin juga menaruh harapan kepada wali-wali gaib atau malaikat-malaikat. Maksud dan tujuannya tidak berubah, yaitu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam mencapai maksudnya tersebut sudah diselipkan adanya harapan kepada selainnya. Ini berarti bahwa sifat tawakal dan berserah diri sudah goyah sebelum dia terjatuh. Hikmah 47 ini menariknya supaya berpegang kepada Al-Karim. Walau kepada siapapun diletakkan harapan, namun harapan dan orang yang bersangkutan tetap mencari Al-Karim. Tidak ada harapan dan cita-cita yang dapat melewati Al-Karim. Al-Karim adalah salah satu daripada Asmaul Husna. Nama ini memberi pengertian yang istimewa tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diungkapkan oleh para ulama, Al-Karim berarti yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberi tanpa diminta. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberi sebelum diminta. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memberi apabila diminta. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala memberi bukan karena permintaan, tetapi cukup sekedar harapan, cita-cita dan angan-angan hamba-hambanya. Dia tidak mengecewakan harapan mereka. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala memberi lebih baik daripada apa yang diminta dan diharapkan oleh para hambanya. Yang ketujuh, Allah yang Maha Pemurah, tidak pelit, tidak bakhil di dalam pemberiannya. Tidak pernah dihitung berapa banyaknya pemberiannya dan kepada siapa dia memberi. Yang kedelapan, paling penting, demi kebaikan hambanya sendiri,
Allah Subhanahu wa ta'ala memberi dengan bijaksana, dengan cara yang paling baik, waktu yang paling sesuai, dan paling bermanfaat kepada hamba yang menerimanya. Ma'asyiral muslimin, ketika para hamba mengenal Al-Karim, niscaya permintaan, harapan, dan angan-angan tidak tertuju kepada yang lain, melainkan hanya kepadanya. Allah Al-Karim menciptakan makhluk dengan kehendaknya, tanpa ada kaitan dengan segala permintaan, cita-cita, atau harapan siapapun. Dia menentukan dan menetapkan hukum pada setiap kejadiannya dengan kehendaknya juga. Dia menyiapkan segala keperluan makhluknya dan mempermudah makhluknya memperoleh rizki masing-masing dengan kehendaknya juga. Tidak ada sesuatu campur tangan dalam urusannya dalam membagi kebaikan kepada makhluk-makhluknya itu. Ma'asyiral muslimin, sidang pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak terhijab memandang kepada kemurahan Al-Karim oleh sikap mereka sendiri. Mereka menerima suatu kebaikan Al-Karim sebagai sesuatu yang alamiah, sehingga mereka lupa bahwa hal yang demikian yang mereka anggap sebagai alamiah itu sebenarnya dijadikan atau diciptakan. Artinya tidak ada sesuatu yang kebetulan dalam urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan mengatur sesuatu dengan rapi, kemas, dan sempurna. Tidak ada cacat sekecil apapun, dan tidak ada yang bersifat kebetulan. Pergantian siang dan malam, perubahan cuaca, adanya sistem sebab akibat adalah merupakan karunia Al-Karim untuk kebaikan makhluknya. Tanpa ada yang meminta, dia berbuat demikian. Sistem perjalanan darah, pernafasan, pencernaan, dan semua yang ada di dalam diri kita, manusia, adalah karunia Al-Karim yang memberi tanpa diminta. Manusia tidur malamnya dan dibangunkan oleh Al-Karim pada siangnya tanpa diminta. Al-Karim menaburkan ikan-ikan di laut dan mengembangbiakannya sebagai makanan manusia juga tanpa diminta. Al-Karim menurunkan hujan dan menyuburkan pohon-pohon tanpa diminta. Tak dapat dinilai betapa besar dan banyaknya nikmat yang telah disediakan oleh Al-Karim untuk makhluknya tanpa mereka meminta. Makhluk manusia adalah yang paling banyak menikmati kemurahan Al-Karim, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat yang ke-65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil ardha ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Yang artinya, dan Allah menurunkan dari langit air hujan, dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran. Ma'asyiral muslimin, makhluk yang tidak dibekali dengan nafsu dan akal tidak tahu bagaimana meminta. Mereka menerima apa saja yang disediakan oleh Al-Karim untuk mereka. Manusia yang dibekali nafsu dan akal, selain menerima segala nikmat yang disediakan oleh Al-Karim tanpa mereka ajukan permintaan, mereka juga mempunyai keinginan, harapan, cita-cita, dan angan-angan. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak hal memberikan kepada kita apa saja yang mereka inginkan, dan mereka ajukan permintaannya itu. Allah Al-Karim bukan sekedar memberi apa yang diminta, bahkan dia memberi apa saja yang dicita-citakan, diharapkan, dan angan-angankan. Al-Quran mengingatkan manusia supaya mengenang nikmat kebaikan dan kemurahan Allah SWT Al-Karim. Sebagaimana firmannya surah Al-Qasas ayat yang ke-77. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Yang artinya, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Begitu juga di dalam surah Fussilat ayat 31. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tadda'un. Yang artinya, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Juga di dalam surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di dalam beberapa ayat yang sama, yang artinya, maka nikmat yang mana lagi di antara nikmat-nikmat Tuhan itu yang kamu hendak dustakan, wahai manusia dan jin. Ma'asyiral muslimin, ayat di atas diulang-ulang oleh Allah SWT dalam surah Ar-Rahman sebanyak 31 kali. Wahai jin dan manusia yang diberi tanggung jawab pengabdian kepada Allah SWT, perhatikan nikmat, rahmat, belas kasihan, dan kasih sayangnya. Salah satu nikmat mana lagi dari semua itu yang mau kalian dustakan? Allah Subhanahu wa ta'ala menanyakan yang sama sebanyak 31 kali.
Tiang ars bergetar seandainya Allah SWT ajukan pertanyaan ini kepada para malaikat yang memikul ars. Apakah tidak hancur hati kita mendengar pertanyaan Tuhan ini? Makhluk jin yang beriman menyambut pertanyaan Tuhan ini dengan jawaban. Sebagaimana dalam surah Al-Jin. Wa ana dhannana allan nu'jizallahi fil ard walan nu'jizahu haraba. Sebagaimana artinya. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari karunia Allah SWT di muka bumi. Dan sekali-kali tidak pula dapat lari melepaskan diri dari kekuasaannya. Ma'asyiral muslimin, Allah Ar-Rahman Ar-Karim. Kepada siapa lagi hendak kami ajukan permintaan? Kepada siapa lagi hendak kamu sandarkan harapan? Bukankah dia telah berfirman sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat 12? Kataba ala nafsihir rahmah. Yang artinya, dialah Allah telah menetapkan atas dirinya memberikan rahmat kasih sayang. Mari kita contoh Nabi Ibrahim alaihissalam yang senantiasa bergantung kepada Al-Karim dan tidak kepada yang lain. Beliau alaihissalam menolak pertolongan yang ditawarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Beliau alaihissalam yakin bahwa Allah SWT Al-Karim tidak akan membiarkannya. Penyerahan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Al-Karim tidak sia-sia. Sebagaimana di dalam surah Al-Anbiya ayat 69. Peristiwa ketika beliau dibakar. Beliau tidak sama sekali meminta kepada yang lainnya walaupun ditawarkan oleh para malaikat. Tapi beliau meminta hanya kepada Allah. Maka apa yang terjadi dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil? Allah Subhanahu wa taala jawab dengan firman-Nya di dalam surah Al-Anbiya tadi yang disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Yang artinya kami berfirman, wahai api, jadilah engkau sejuk serta selamat sejahtera atas Ibrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tonton-tonton, Bapak Ibu yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala Al-Karim menerima penyerahan penuh Nabi Ibrahim alaihissalam dan dia melindungi hambanya yang bertawakal itu. Al-Karim yang mendinginkan api dan menyelamatkan Ibrahim alaihissalam sehingga tidak membakar beliau. Dia jugalah yang membawa Balkis dan singgasananya kepada Nabi Sulaiman. Karunia Al-Karim tidak dapat diukur dan ditakar. Dia memberi terlalu banyak karena dia sangat pemurah. Sebagaimana di dalam surah An-Naml ayat yang ke-40. Ketika Allah SWT berfirman, Qala alladhi indahu ilmun minal kitabi, ana atika bihi qabla an yartadda ilayka at-tarfuq. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu, qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Yang artinya, berkata pula seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan daripada kitab Allah, aku akan membawanya kepadamu dalam sekelip mata. Setelah Sulaiman melihat singgasana itu terletak di sisinya, berkatalah ia, ini adalah dari limpah karunia Tuhanku untuk mengujiku adakah aku bersyukur atau tidak mengenang nikmat pemberiannya. Dan sebenarnya siapa yang bersyukur, maka faedah syukurnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri. Dan siapa yang tidak bersyukur, maka tidak menjadi masalah kepada Allah karena sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha pemurah. Ma'asyiral muslimin, marilah kita memohon. Wahai Tuhan kami, walau banyak apapun kami menyebut kebaikan dan karunia Engkau, namun kesemua itu tetap tidak akan mencukupi. Oleh karena itu ampunilah kami lantaran kelemahan kami dalam menyatakan syukur yang selayaknya kepada Engkau. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana riwayat Ibnu Majah, Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Yang artinya, Ya Rabb, bagimu segala puji sebagaimana yang selayaknya bagi kebesaran wajahmu, serta bagi keagungan kekuasaanmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keagungan Allah dengan segalanya tidak dapat diukur dan ditakar oleh apa. Mudah-mudahan semakin memperdalam dan lagi memperhalus kita di dalam mengenal Allah, mengenal diri sendiri, mengenal hakikat kita, mengenal siapa diri kita, sehingga kita jauhkan sifat-sifat kemanusiaan kita untuk menyambut sifat-sifat yang datang yang diberikan anugerahnya oleh Allah SWT. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.